Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi di bagian Hadikatul Hayawan dengan pelajaran Qawaidul Lughah. Yang akan kita bahas di materi Qawaidul Lughah adalah ahruf al-jar, huruf jar, atau bisa singkat diartikan sebagai preposisi. Nah, huruf jar itu ada banyak dan akan kita pelajari beberapa dari huruf jar. Yang pertama, min, yang artinya dari. Min artinya dari. Contoh, tarji'u Fatimah minal bait. Nah, minal masjid. Bisa min atau minal ya. Fatimah pulang dari masjid. Ana minal masjidi. Saya dari masjid. Oke. Nah, kata setelah min berupa isim yang harus dibaca kasroh. Bisa dibaca minal masjidi atau dibaca kasrotain min masjidin. Jadi harus dibaca kasroh. Contoh yang pertama ya, huruf jar min yang artinya dari. Selanjutnya ila, ke. Contohnya adalah adhabu ilal jami'ah. Adhabu ilal jami'ati. Saya pergi ke kampus. Contoh yang kedua, adhabu ilal fasli. Saya pergi ke sekolah. Al-fasli itu bukan sekolah ya, tapi ke kelas. Kalau sekolah, adhabu ilal madrasah. Huruf jar kedua yaitu ila yang mempunyai arti ke. Huruf jar ketiga fi, di atau di dalam. Contoh yang pertama, at-timsahu fi hadiqatil hayawan. At-timsahu fi hadiqatil hayawan. Buaya di kebun binatang atau di dalam kebun binatang. Contoh yang kedua, fil ghabah asadun. Fil ghabah asadun. Di dalam hutan ada singa. Di dalam hutan ada singa. Bisa dibalik, divariasikan bentuk kalimatnya, misalnya asadun ditaruh di depan. Asadun fil ghabah. Singa di dalam hutan. Nah, kalian bisa memvariasikan bentuk-bentuk kalimatnya ya. Tidak harus di tengah, juga tidak harus di depan. Ya, jadi kalian bisa variasikan. Contoh misalnya at-timsahu fi hadiqatil hayawan ya, buaya di kebun binatang, atau kalian balik misalnya fi-nya di depan. Fi hadiqatil hayawan at-timsahu. Di kebun binatang ada buaya. Oke. Fi artinya di atau di dalam. Selanjutnya ala. Ala mempunyai arti di atas. Contoh kalimatnya, al-qittu ala sayyarah. Al-qittu ala sayyarah. Kucing di atas mobil. Contoh kedua, al-kalbu alal kursiyi. Al-kalbu alal kursiyi. Anjing di atas kursi. Huruf jar ala yang memiliki arti di atas. Kemudian fauqa, sama, artinya juga di atas. Contohnya fauqal baiti thayrun. Fauqal baiti thayrun. Di atas rumah ada burung. Contoh lain, an-nahlah fauqal kitabi. An-nahlah fauqal kitabi. Lebah di atas buku. Lebah di atas buku. Kemudian huruf jar berikutnya amama, di depan. Contoh al-kharufu amama syajarah. Al-kharuf amama syajarah. Domba di depan pohon. Domba di depan pohon.
Amamal fasli qirdun. Amamal fasli qirdun. Di depan kelas ada monyet. Amama artinya di depan. Selanjutnya tahta, di bawah. Tahta syajarati hisanun. Tahta syajarati hisanun. Di bawah pohon ada kuda. Di bawah pohon ada kuda. Contoh lain, al-fa'ru tahtal maktabi. Al-fa'ru tahtal maktabi. Tikus di bawah meja. Tikus di bawah meja. Huruf jar berikutnya yaitu tahta yang artinya di bawah. Selanjutnya, waro'a. Waro'a yang memiliki arti di belakang. Contoh, waro'al madrasati baqarun. Waro'al madrasati baqarun. Di belakang sekolah ada sapi. Di belakang sekolah ada sapi. Al-arnabu waro'al baiti. Al-arnabu waro'al baiti. Kelinci di belakang rumah. Kelinci di belakang rumah. Waro'a yang artinya di belakang. Selanjutnya, nah ini sedikit perbedaan antara ala dan fauqa. Sama-sama artinya di atas, tapi antara ala dan fauqa itu ada bedanya. Contoh, an-nahlatu alal kitabi. Lebah di atas buku. Nah, lihat kalian lihat gambarnya ya. Lebah di atas buku. Nah, terus bedanya seperti apa? Nah, ini yang kalau bedanya dengan fauqa. An-nahlatu fauqal kitabi. An-nahlatu fauqal kitabi. Lebah di atas buku. Sama-sama memiliki arti di atas, tapi fauqa itu ada jarak ya, dari buku dan lebah. Jadi di atasnya itu ada jarak. Jadi menggunakan fauqa. Atau misalnya kalau tidak ada jarak, pas di atasnya itu menggunakan ala. Contoh misalnya al-misbah, lampu di atas meja. Nah, kalau lampunya ada jarak antara lampu dengan meja, maka menggunakan kata fauqa. Tapi kalau tidak ada jarak, nempel di atasnya meja, maka menggunakan ala. Makanya ini kalau ala, lebahnya nempel dan posisinya memang di atas buku. Nah, kalau ini tidak ada jaraknya ya, tidak nempel artinya di atasnya ada jaraknya, maka menggunakan fauqa. Mungkin itu materi qawaidul lughah. Silahkan dipelajari dan dikerjakan tugasnya untuk tamrin 2 dengan tema hadikatul hayawan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.